Anda di sini, tolong Anda lihat saya, saudara. Di dalam BAP Anda, di sini penyidik memperlihatkan transkrip ceramah saya sampai habis, dan Anda paraf, berarti Anda membaca semuanya. Berarti Anda baca semua kan? Sebab kalau tidak Anda baca, nggak mungkin Anda paraf. Anda baca semua. Anda baca semua, terus Anda berkata, ketika jaksa bertanya, hakim bertanya, pengacara bertanya, komentar Anda itu beda-beda. Pertanyaan jaksa tentang komentar Anda jawab beda, pertanyaan hakim tentang jaksa Anda jawab, pertanyaan hakim tentang komentar Anda jawab beda, pertanyaan pengacara tentang komentar Anda di komentar orang lain itu beda juga. Di sini pernyataan Anda, komentar Anda di sini, Anda berkata seperti ini. Kalau pinter nggak keluar-keluar, nggak jelas, serang sana sini. Kalau pinter ngajarin agama dengan baik. Kalau pinter, titik, tanda tanya, terusin sendiri kan, tanda atas titik. Berikut tangkapan layar komentar yang saya berikan pada konten tersebut. Nah, terus Anda lari-lari ketika ditanya beda lagi. Komentar Anda kalau mau kebenaran jangan menghujat. Terus di sini komentar Anda beda lagi. Anda bilang ketika ditanya komentar tentang YouTube tadi, Anda mengatakan kebenaran buktikan dengan kebenaran. Jangan mengambil kebenaran orang lain. Pertanyaannya, yang mana yang benar komentar Anda yang mengomentari komentar naik blue tadi? Komentar yang di BAP atau yang kebenaran buktikan dengan kebenaran, jangan mengambil kebenaran orang lain? Tahu komentar kalau mau kebenaran jangan menghujat. Benar mana? Ada 3 komentar berbeda sendiri. Mohon maaf, Habib Bahar di sini sebagai apa? Bisa. Karena saya tidak tahu. Iya, karena ini SMA. Kalau orang bertanya juga, tolong dong diklarifikasi. Saya tidak lagi boleh. Baru saya jawab. Kalau Anda memaksa saya tidak mau jawab, nah. Saya tidak pernah kasih tahu. Saya tidak pernah. Untuk bicara yang sopan. Tadi saya bertanya bagus-bagus, saya bertanya baik-baik, dan saya mengomentari. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan sudah saya sampaikan, yang benar yang mana antara 3 komentar itu? Ada 3 komentar. Apakah itu komentar yang itu semua? Atau salah satu yang benar yang mana? Yang mana yang tertulis di BAP? Yang benar yang tertulis di BAP. Cukup jauh seperti itu. Pertanyaan saya nggak kayak yang lain yang lebih ribet bertanya. Baik, silakan lanjut. Berarti pernyataan Anda tadi yang komentar kalau mau kebenaran itu nggak benar ya? Benar apa nggak itu? Tolong menjawab saudara. Tapi kalau dalam tulisan bukan, saya tidak ngomong tertulis pada saat sekarang ini. Jadi nggak ada jawab. Berarti tidak benar. Berarti tidak benar. Berarti tidak benar. 2 komentar tadi tidak benar. Tidak benar yang Anda katakan tadi. Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya nggak masalah. Biasa. Baik. Di sini Anda mengatakan, di sini Anda melihat semua ya, saudara Ardi, transkripnya ceramah Anda melihat semua kan? Lihat semua secara ini. Iya, Anda lihat, maksudnya Anda baca gitu kan? Ada nggak yang Anda tangkap? Ya dari semua isi ceramah transkrip di sini yang Anda tangkap, ada nggak beberapa yang Anda tangkap? Masa Anda hanya menangkap masalah mau kita aja, sedangkan di sini panjang mau transkripnya aja berapa ini? Yang Anda tangkap apa aja? Pembicaraan Habib. Iya, dari semua yang Anda baca dan yang Anda paham. Transkrip ceramah di sini sebab penyidik dari awal ceramah. Yang saya ingat sedikit, yang saya ingat sedikit. Apa yang Anda ingat? Coba. Yang saya ingat ketika Habib mengucap cerita tentang Habib Rizik. Yang kedua, kita umat Islam wajib bela Habib
Ustaz. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Ketika saya ceramah di sini, saya ada bahas dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, karangan Imam Syarwani. Kitab Khawashi itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Imam Nawawi. Di situ dijelaskan, inna afdhalal layali huwa lailatul maulid syarif. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Di situ ada ceramah dan di transkrip itu ditulis di sini. Anda mendengar itu? Terus tadi kenapa Anda bilang hanya Maulid Habib Rizik saja? Tadi saya menerangkan di dalam ceramahnya Habib Bakar itu tentang Maulid. Tapi kenapa digantikan dengan kejadian-kejadian Habib Rizik? Oh, gitu. Jadi kenapa? Tapi Anda tahu ada ceramah Maulid kan tahu? Tidak. Keutamaan Maulid yang saya tuangkan dalam ceramah saya Anda tahu? Tahu saya itu. Anda tahu tidak? Habib menerangkan tentang risalah tentang Maulid. Iya. Tapi yang saya bilang kenapa? Saya pertanyaan saya, Anda tahu apa tidak di dalam ceramah ini keutamaan yang saya sampaikan tentang Maulid Nabi, Anda tahu, Anda lihat apa tidak? Kalau keutamaan saya tidak tahu, hanya tadi barusan saya ngomong keutamaan Maulid. Iya, cerita Habib tentang Maulid Nabi itu saya tahu, tapi saya tidak mengikuti keseluruhannya. Tapi kalau Habib menyebutkan nama Habib Rizik, kenapa sih? Ini kan iya, itu kan yang Anda permasalahkan, yang Anda permasalahkan. Saya tidak bertanya masalah itu nanti saya bertanya. Yang saya pertanyakan, apakah Anda tahu tentang keutamaan Maulid? Ya, bukan yang ada dalam ceramah saya yang ditranskrip dan yang Anda paraf, berarti kan Anda baca. Pertanyaan itu aja, apakah Anda tahu keutamaan-keutamaannya? Transkripsinya atau tidak? Tidak. Berarti Anda tidak tahu, berarti Anda hanya fokus pada kenapa kok Habib menggandakan Maulid dengan Habib Rizik? Begitu? Ya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Anda. Berarti kan maksud Anda kan nggak nyambung gitu kan? Iya. Iya kan? Nggak nyambung kan? Maulid terus sama Habib Rizik. Apa nyambungnya di mana? Begitu kan? Baik. Saya ceramah acara khitanan, acara sunat. Nanti saya bertanya. Di dalam acara itu, acara khitan itu, acara sunat itu, saya bawa hadis. Ya, saya bawa hadis bahwasanya inna yani iftatana Ibrahim fa huwa ibnu tsamanina sanatan faqtatana bil qudud. Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun dan disunat dengan kapak. Saya bawa hadis itu ya. Nabi Ibrahim disunat umur 8 tahun dan disunatnya pakai kapak. Terus saya bawa ayat lagi. Oleh karenanya saudara-saudara, makanya sunat khitan itu adalah milah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Ibrahim. Seperti apa pendidikan Nabi Ibrahim? Millata Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Bagaimana Nabi Ibrahim ketaatannya kepada Allah? Ketika Allah memerintahkan menyembelih anaknya Nabi Ismail, saking taatnya beliau tidak menyuruh, tidak bertanya, ya Allah kenapa suruh sembelih? Enggak, langsung disembelih. Nyambungnya di mana? Khitan sama penyembelihan Nabi Ismail. Nyambung nggak menurut Anda? Antara kita dengan tadi penyembelihan Nabi Ismail, nyambung nggak? Logikanya nyambung. Dan terus kenapa kok ini Anda bilang nggak nyambung? Sedangkan Habib Rizik itu prokesnya karena Maulid. Saya ceramah bahas Maulid. Sedangkan ketika saya ceramah bahas khitan sunat saja, itu ketika saya kaitkan dengan penyembelihan Nabi Ismail, Anda bilang nyambung. Kenapa kok Anda bilang nggak nyambung? Ya nggak nyambung. Artinya begini,
pola pikir saya sama pola pikir Anda berbeda. Kan Habib yang menyampaikan konsep untuk maulid. Makanya itu. Anda bilang, ada komen si Tatang ini tadi, ya saya kira kalau ini tidak. Iya. Maksud tujuan Anda saya tahu. Anda tidak mempermasalahkan. Yang Anda permasalahkan cuma satu kan. Yang nggak nyambung Habib hari ini membahas maulid, tapi menggandengkan Habib Rizik kan begitu kan? Iya kan? Nah makanya saya bertanya kepada Anda, nyambung nggak ketika saya bahas masalah sunat orang, tapi ada kaitannya dengan Nabi Ismail menyembelih anaknya, apa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, nyambung nggak? Nyambung cara potongnya. Antara sunat, potong. Bukan potong. Bukan dalam mulia. Saya memberikan perumpamaan. Baik, yang gampangnya saja. Gampangnya aja ya. Gampangnya. Saya lagi bahas hadis nih. Saya bahas hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kana hijratuhu ila dunya syubha wa imra'atin kedua fa hijratuhu ila ma hajjah. Singkatnya segala sesuatu itu tergantung pada apa niat. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada niat. Barang siapa yang niat hijrah, ingat garis bawah kata hijrah. Barang siapa yang niat hijrah karena Allah, maka hijrahnya karena Allah. Hijrah, ya. Hijrah. Nah, ketika saya membahas hadis tersebut, pembahasan saya luas. Sampai saking luasnya bermuara kepada talak. Sigot talak itu ada dua. Ucapan talak itu ada dua. Ada kinayah, ada soreh. Ada yang jelas, ada yang kinayah, sindiran. Contoh, saya bilang, talak tuki, saya cerai kamu. Ketika itu mau saya niat cerai atau tidak niat mencerai, jatuh talak. Tapi kalau kinayah, contoh, udah kamu pulang sajalah ke rumah orang tua kamu. Atau udahlah, saya udah bosan sama kamu. Nah kalau itu tergantung niat. Kalau niat mencerai jatuh, kalau niat tidak mencerai tidak jatuh. Nyambung nggak sama hijrah tadi hadis tadi? Padahal pembahasannya itu beruntukan. Menurut Anda nyambung nggak hijrah sama talak? Enggak, pertanyaan tinggal jawab nyambung apa tidak, itu aja. Anda orang awam ya. Baik, Anda orang awam. Baik. Anda orang awam. Anda sebagai orang awam, tapi di sini Anda mengatakan tidak patut seorang ulama, ya, tidak patut seorang ulama menyampaikan, ya ini apa kata tadi pendapatnya, tidak patut disampaikan, tidak patut ulama tersebut, yakni tidak patut seorang ulama yang memiliki banyak jamaah, ya, memberikan tausiah atau ceramah dengan cara apa, dengan cara yang baik, sejuk dan apa, tidak patut seorang ulama yang memiliki banyak jamaah, ya, dan melakukan ceramah dengan ujaran kebencian. Ini komentar yang ditanya tadi oleh provokatif, ujaran kebencian. Anda bilang tidak patut kan seorang ulama, maka saya bertanya kepada Anda, apakah patut orang awam seperti Anda? Orang awam seperti Anda, apakah patut memberikan pernyataan bahwasanya tidak patut seorang ulama itu menyampaikan apa yang harus disampaikan menurut apa yang diyakini dia benar? Patut tidak? Anda sebagai orang awam bisa saja. Berarti derajat Anda lebih tinggi dari ulama ya? Saya tidak mengaku derajat saya lebih tinggi. Bukan, Anda kan dibatasi. Punyanya si Om. Tinggal Anda jawab. Makanya saya bilang tadi kan saya tidak mengikuti akun yang Habib bahas. Saya tahu di sini pernyataan Anda. Pernyataan Anda tidak patut seorang ulama menyampaikan ceramah provokasi dan ujaran kebencian. Nah, pertanyaan saya, berarti kan di sini kan Anda menganggap saya ulama, tapi saya tidak menganggap diri saya ulama. Berarti kan Anda menganggap saya ulama. Di sini juga ada.
Anda bilang tidak patut seorang ulama menyampaikan ceramah dengan ujaran kebencian yang provokatif. Nah, pernyataan saya, apakah patut Anda sebagai seorang awam mendikte atau menyampaikan pernyataan bahwa saya tidak patut bagi seorang ulama itu melakukan ceramah ujaran kebencian yang apa yang disampaikan itu diyakini oleh ulama itu benar? Patut apa tidak Anda seperti itu? Enggak, pertanyaan, jawab aja patut apa tidak? Tinggal itu aja jawabannya. Jawab aja patut enggak Anda sebagai awam mendikte ulama? Jawab aja. Sebabnya gitu apa? Saya tanya sebab, jawab aja patut apa tidak? Pertanyaan saya simpel. Patut apa tidak? Jawab aja. Tidak. Tidak patut. Baik, catat tidak patut. Tidak patut. Berarti Anda jujur. Enggak perlu biarin aja. Berarti Anda jujur. Saudara, pusing. Kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Itu yang Anda harus tahu. Kebohongan akan kalah lebih dulu sebelum berperang dengan kebenaran. Di sini Anda berkata, dari tadi saya dengar Anda bilang kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Apakah Anda tahu? Nah, terus saya tidak bertanya banyak-banyak kepada Anda. Anda tadi mengatakan Habib Rizik dipenjara karena maulid tidak benar kan? Saya tidak bilang. Di sini ada bilang kebenaran membuktikan dengan kebenaran. Ya berarti kan Anda bilang nggak benar. Buktiin dong benernya. Kalau pernyataan kebenaran adalah mencari kebenaran, mencari masing-masing aja Pak. Kita tidak menuju orangnya. Jadi menurut pemahaman Iya. Saya tidak memaksakan. Harus mencari kebenaran. Saya tidak memaksakan dia mau berpendapat seperti apa. Saya tidak pernah memaksakan dan saya akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pemahaman pola pikir saksi. Saya bisa saja memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai, yang tidak sanggup dia untuk menjawabnya. Tapi tidak, saya memberi pertanyaan sesuai dengan kapasitas otak dan pemikiran untuk memahami pertanyaan tersebut. Sehingga bisa diukur dari mana, seperti apa, sebesar apa kadar kapasitas pemikiran Anda. Anda berkata, jangan mencampuri politik. Jadi agama jangan dicampurkan dengan politik. Gitu kan? Di mana? Maksud Anda Habib Rizik karena berkaitan dengan politik. Anda tahu dari mana kalau kasus Habib Rizik maulid itu berkaitan dengan politik? Iya, Anda tahu dari mana? Anda bisa tahu dari mana kalau kasus Habib Rizik itu kental muatan politiknya? Berarti Anda yakin itu? Menurut pengetahuan saudara apa? Iya Pak, bicara ini ya. Berapa? Bicara tulisan ini ya. Media apa adalah? Karena saudara menyebut Habib Rizik berkaitan dengan politik. Nah, yang saya tanya, Anda bisa tahu dari mana dan di mana kaitan politik Habib Rizik? Habib Rizik itu berpolitik, politiknya di mana? Berpolitik. Politik itu begini, punya partai itu politik, dekat dengan penguasa itu politik. Ya. Habib Rizik dekat dengan penguasa. Habib Rizik penjilat penguasa. Habib Rizik koruptor. Habib Rizik mengkhianati rakyat. Habib Rizik mengkhianati bangsa. Sehingga Anda bisa mengatakan seperti itu. Jawab. Kalau dia tidak mengkhianati bangsa, tidak ingin segala macam, itu tidak tersangkut dalam kasus. Lah, apa urusannya? Ini masalah maulid. Anda tahu dari mana kalau Habib Rizik ini kaitan dengan politik? Itu pertanyaan. Kaitan politiknya sudah dia Ini pertama saksi. Jadi saksi itu karena pengalamannya dan pengetahuannya. Ya. Kalau ditanya itu, Nah, beda pendapat. ya berarti begini, saudara. Saya bertanya, berarti Anda yakin kalau kasus Habib Rizik kental dengan muatan politik?
Iya dong. Ya. Berarti Anda yakin? Alhamdulillah. Berarti Habib Rizik masuk dalam penjara, yakin. Keyakinan saksi dari TPU kental dengan muatan politik. Allahu Akbar. Habib ini apakah begitu? Iya kan kental dengan muatan politik. Politik itu atau bagaimana? Ya, bagus. Allahu Akbar. Saksi Ajib, saksi. Ajib. Bagus. Jujur. Terus Anda bilang banyak yang setuju. Dari semua komen yang Anda baca, banyak yang setuju. Anda berkata gitu kan? Ya. Terima kasih. Itu Anda sudah jujur juga. Sekarang memang dari laporan banyak yang setuju. Nah terus Anda mengatakan tuangkan agama dalam agama. Jangan campur adukkan agama dengan dunia. Anda berkata seperti itu. Itu pemahaman Anda. Berarti agama tidak boleh dicampur adukkan dengan dunia. Terus untuk apa Anda hidup di dunia? Sedangkan Anda beragama. Agama itu mengatur semuanya. Bahkan urusan kencing aja diatur sama Anda. Sekarang saya tanya, perempuan nikah itu urusan dunia bukan? Dunia ada kaitan dengan agama? Di Indonesia ada pernikahan apa namanya? KUA. Ada KUA berarti berkaitan dengan agama. Syariah, agama nggak? Muamalah, transaksi jual beli apa? Itu agama bukan? Ada bank muamalah, ada syariah, ada bank syariah. Berarti berkaitan dengan dunia atau pemerintah berkaitan dengan agama. Berkaitan, berarti dari pernyataan Anda salah. Berkaitan. Terus apakah Anda tahu ahlul halli wal adli? Tidak tahu. Ahlul halli wal adli itu bisyauka wasatwa, yakni orang ulama, bilang ulama, ruasa, ulama atau pemimpin atau kepala suku atau orang yang dipandang yang dimana dalam Islam mereka lah yang bisa memilih siapa yang harus jadi pemimpin dan mereka bisa mengangkat seorang pemimpin atau bisa menurunkan seorang pemimpin. Itu ada dalam ilmu siasat. Siasat itu ilmu politik Islam. Jadi harus saudara tahu Islam juga mengajarkan ilmu politik. Makanya namanya ahlul halli wal adli. Dia yang bisa ini secara musyawarah nih yang harus jadi RT-nya seumpama atau gubernurnya. Itu namanya ahlul halli wal adli. Itu ada. Saudara tidak tahu kan? Nah, karena pemahaman saudara tidak tahu, makanya saudara mengatakan jangan bercampur adukkan antara agama dan dunia. Terus udah. Bagi Anda cukup. Terima kasih atas kejujuran Anda. Sekali lagi, kebohongan tidak akan pernah. Kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Kepada Ibu Rike ya. Nah, kalau ngomong sama perempuan agak pelan. Iya, sebab kami orang Indonesia Timur diajarkan menghormati perempuan. Perempuan kami taruh di depan, kayak mahkota. Allah. Siapapun mau agama, kami taruh. Apalagi saya punya istri itu yang paling saya cintai. Baik, saya bacakan komentar Anda ya. Aku bukan seorang muslim. Saya sering melihat ceramah-ceramah ustadz yang lain. Tapi yang ini provokatif. Pertanyaan saya beda dari pengacara-pengacara. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda melihat ceramah saya yang lain? Tidak pernah. Baik, saya ingin bertanya ya. Tolong dijawab ya. Jawab pakai, tolong Ibu Rike jawab pakai hati nurani. Ya. Saya pernah ceramah seperti ini. Man ada bimiyan faqad ada bunyi hadis. Rasulullah, Nabi kami, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang memusuhi, menyakiti seorang kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang di luar Islam tapi tinggal di mayoritas Islam.
Itu namanya kafir zimmi. Nah, kata Rasulullah, barang siapa muslim, seorang Islam yang memusuhinya atau menyakitinya, sama seperti memusuhiku dan sama seperti menyakitinya. Pernah tidak Anda dengar selama saja? Nah, kalau andaikan setelah Anda dengar itu, apa pendapat Anda tentang hadis tersebut dan selama saja? Indah. Hah? Sejuk indah. Indah, sejuk. Satu. Damai. Dua. Ya. Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh orang kafir di luar Islam, apapun, mau Kristen, mau Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, tapi ini di luar Islam, orang di luar Islam ini dia hidup damai. Terus si muslim ini membunuh orang tersebut. Kayak orang-orang yang suka ngebom itu kan banyak tuh. Suka ngebom ini, teroris suka ngebom gereja atau ngebom apa, atau membunuh orang-orang yang di luar Islam. Nah, muslim yang membunuh itu, sedangkan orang di luar Islam ini dia hidup damai, tapi dibunuh, maka muslim yang membunuh itu, kata Nabi kami Nabi Muhammad, tidak akan bisa mencium bau surga. Bagaimana pendapat ibu? Sama seperti yang tadi. Indah, Ya. sejuk, Ya. kasih sayang, Ya. cinta. Ya. Yang terakhir, ibu pernah dengar nggak waktu beberapa tahun yang lalu saya di Manado? Waktu saya pulang kampung ke Manado, acara haul saya punya apa? Saya dicegat oleh beberapa oknum ormas dari agama Kristen. Enggak. Ketika saya dicegat, saya tetap hadir karena saya putra Manado, asli. Ketika saya hadir, saya ceramah. Itu dari mana-mana, dari Ternate, dari Sulawesi Selatan, Makassar, dari Ambon, dari Palu, Poso, Gorontalo, semua. Hampir dari seluruh Indonesia Timur telepon saya untuk pengen datang ke Manado karena tidak terima melihat saya dicegat. Tapi apa kata saya? Enggak usah. Dan di dalam ceramah saya, bisa saja saya memprovokasi, karena itu udah hampir perang. Tapi apa isi ceramah saya? Ibu tahu? Apa isi ceramah saya? Saya sampaikan ketika di situ, ketika di acara hall itu, saya sampaikan mereka yang menolak saya, mereka tidak mewakili umat Kristen Manado, tapi mereka hanyalah oknum-oknum ormas Kristen yang dibayar oleh gubernur. Itu bahasa saya. Tidak mewakili umat Kristen Manado. Sebab kita di Manado, orang semua bersaudara. Muslim, mau Kristen. Saya ketika Idul Fitri, anak-anak Nasrani jaga saya punya masjid. Namanya Masjid Habib Alwi, dinamakan masjid kakek saya. Dan ketika saudara-saudara Kristen Nasrani melakukan melakukan ibadah Natal, anak-anak masjid saya suruh jaga di depan gereja. Bagaimana menurut Anda ceramah saya tadi dan perlakuan kita di Manado? Indah? Jawab, indah? Damai, sejuk, provokasi? Tidak. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Anda hanya melihat itu saja? Kenapa Anda tidak mencari tahu lebih jauh siapa sosok Bahar bin Ali Muslim? Karena kan pas buka lihat langsung tuh di. Baik. Nah, sekarang terakhir. Sudah saya jelaskan. Kebenarannya sudah Anda tahu kan? Ya. Kebenarannya sudah Anda tahu. Maksudnya sudah saya jelasin tadi, Anda tahu kan? Barusan yang saya jelasin. Oh iya. Nah, terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Apakah seperti yang diberitakan media-media? Setelah Anda tahu apa yang saya sampaikan tadi? Apakah? Tidak. Terus seperti apa pendapat Anda? Setelah Anda tahu kenyataannya seperti ini? Ya kalau yang tadi saat ini Habib bicarakan ya, ya damai aja, nggak ada. Berarti saya adalah orang yang Baik. terus Nggak ada provokasi. permusuhan, maksudnya Nggak ada ngajak-ngajak orang. Baik, terima kasih. Dan terima kasih atas pernyataannya kedua. Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum Tata. Ya.
Cukup nggak? Akan gimana?